Assalamualaikum semuanya. Bener-bener deh lumpia ini gak berhenti-berhentinya bikin inovasi terbaru. Kali ini aku mau buat lumpia seblak yang terinspirasi dari salah satu komen di video YouTube aku. Katanya dia itu jualan lumpia isi seblak. Dia komen aja aku udah ngiler, jadi aku terpaksa recook dan share ke kalian. Buat teman-teman yang penasaran sama lumpia seblak ala Restar, wajib banget sih tonton sampai habis, barangkali bisa jadi inspirasi kalian. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin makaroni spiral. Ini tuh sisaan kemarin teman-teman, jadi aku pakai seadanya aja ya, kurang lebih 100 gram. Lanjut di sini untuk bumbu seblaknya aku udah siapin 7 siung atau 7 buah cabai merah besar. Ini sebelum di blender aku bakalan potong-potong dulu seperti ini ya teman-teman ya, motongnya random aja. Cabai merah besar udah. Lanjut di sini aku ada 3 siung bawang merah. Ini aku juga iris-iris. Sengaja aku nggak pakai bawang putih ya. Setahu aku bawang putih itu ngurangin pedas teman-teman. Jadi untuk bawang putihnya aku skip. Lanjut untuk kencurnya aku pakai 3 siung, sama kencurnya juga aku potong-potong. Kalau udah selesai dipotong, kita langsung aja masukin blender. Kurang lebih seperti ini aja ya teman-teman ya. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 7 siung ya, dan sengaja cabai rawitnya nggak aku potong. Kalau teman-teman pengen seblaknya pedas, untuk cabai rawitnya ditambahin sesuai kebutuhan. Ini dia cabai rawitnya, kita masukin juga ya teman-teman ya. Semua bumbu udah masuk, kita tambahin air sedikit, jangan banyak-banyak. Setelah itu kita langsung aja blender sampai bumbunya halus. Kalau bumbunya udah halus, kita langsung aja ke step berikutnya ya. Di sini aku udah siapin 1 liter air yang udah mendidih. Kalau airnya udah mendidih, makaroninya kita langsung aja rebus ya. Di sini untuk makaroninya aku bakalan rebus kurang lebih 5-8 menit, tergantung kalian aja. Di sini untuk ngerebusnya kemarin aku pakai waktu 8 menit ya, sampai dia tuh bener-bener ngembang. Tapi kalau teman-teman gak pengen makaroni gampang hancur, boleh direbus kurang lebih 5 menit aja ya. Setelah matang langsung aja ditiriskan. Lanjut kita masak bumbu yang udah kita haluskan tadi. Ini aku tambahin air sedikit ya buat ngebersihin. Setelah itu kita tunggu sampai dia menyusut ya teman-teman ya. Untuk seblak sendiri pemakaian minyak itu opsional, bisa pakai bisa enggak. Kalau teman-teman nggak mau pakai minyak goreng boleh, kalau mau pakai minyak goreng juga nggak apa-apa. Di sini untuk minyak gorengnya aku bakalan skip ya teman-teman ya, aku nggak pakai minyak goreng sama sekali. Jadi ini bumbunya aku rebus sampai dia tuh menyusut. Kalau udah menyusut aku langsung aja tambahin perasa. Aku bakalan tambahin kurang lebih 1 sendok teh Royco ayam sama setengah sendok teh garam ya teman-teman ya. Sorry garamnya nggak masuk kayaknya, tapi di sini jangan lupa ditambahin garam ya. Bumbunya udah masuk, kita langsung aja masukin pasta yang udah kita rebus tadi. Kita langsung aja aduk-aduk ya teman-teman ya. Kalau udah tercampur rata, jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau menurut teman-teman rasanya kurang pas, ini boleh banget ditambahin ya, karena menurut aku ini tuh kayak kurang gurih gitu ya teman-teman ya. Jadi aku bakalan tambahin lagi perasa. Jadi aku bakalan tambahin 1 sendok teh Royco sama 1 sendok teh gula pasir. Ini langsung aja diaduk. Pokoknya jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman rasanya kurang asin, boleh ditambahin perasa sesuai yang kalian inginkan. Untuk pemakaian gula opsional ya teman-teman ya, bisa di skip kalau teman-teman kurang suka gula. Kalau ini udah mateng, jangan lupa ditambahin 1 butir telur biar seblaknya itu nggak terlalu berair, karena ini mau dijadiin isian lumpia. Dipastiin lagi seblaknya bener-bener kering ya teman-teman ya, biar nanti kulit lumpianya itu nggak bolong atau nggak pecah gitu loh teman-teman. Biasanya kalau isiannya tuh agak sedikit berair, kayak lumpianya tuh bakalan rawan pecah gitu. Jadi biar dia nggak rawan pecah, isiannya atau seblaknya ini dipastiin kering ya. Telurnya udah masuk, tinggal kita aduk aja sampai semuanya merata atau udah mateng. Kalau menurut teman-teman telurnya udah mateng, tandanya isiannya udah siap dipakai ya. Cuman karena dia masih panas banget, jadi kita tunggu sampai si isiannya dingin baru kita
buat lumpianya. Sebelumnya aku bakalan buat perekat dulu. Perekatnya simple-simple aja. Aku pakai 1 sendok makan tepung terigu sama air secukupnya. Setelah itu kita aduk sampai teksturnya mengental seperti ini. Kalau udah, kita langsung aja siapin alas dan kita siapin kulit lumpia ya. Di sini untuk kulit lumpianya aku pakai diameter 16. Kita ambil 1 lembar, kita ambil isiannya 1 sendok makan aja. Ini aku kasih tahu cara pertama, kita lipat dari bawah. Setelah itu kiri kanannya dirapiin kayak gini ya. Kalau udah rapi, kita kasih olesan dan kita langsung aja gulung habis. Ini cara pertama ya teman-teman ya. Cara kedua, aku bakalan tunjukin. Kita siapin 1 lembar kulit lumpia, kita kasih isian seperti ini, kita rapiin. Kita lipatnya langsung kiri kanan kayak gini dan kita gulung dari bawah ke atas. Pokoknya biar dia nggak ambiar kemana-mana, jangan lupa dikasih perekat ya teman-teman ya. Kalian tinggal pilih mau cara pertama apa cara kedua. Ini dia hasilnya untuk cara kedua, dan setelah aku buat semuanya satu resep jadinya 19 piece. Kalau udah seperti ini, kita bisa langsung aja siap goreng. Kalau mau di frozen food, aku saranin digoreng setengah matang dulu ya teman-teman ya. Ini tuh bisa banget dijadiin frozen. Karena apa? Karena sebelaknya aku nggak pakai sayur ya. Kalau teman-teman mau divariasikan kayak dikasih bakso, terus dikasih daging-daging atau ceker, itu boleh banget ya teman-teman ya. Cuman di sini aku pengen seblaknya yang original aja, cuman pakai telur. Ini kita goreng seperti biasa aja ya teman-teman ya. Tips dari aku ngegoreng kulit lumpia itu biar dia tuh bener-bener krenyesnya awet, kita harus pakai api kecil dan masaknya agak lama ya teman-teman ya, biar dia tuh awet kriuk gitu loh. Tapi kalau teman-teman mau di frozen ya nggak sampai kuning kecoklatan juga nggak masalah sih. Dan jangan lupa sambil terus dibalik biar matangnya merata. Sebenarnya karena tadi tuh pakai perekat, walaupun kita ngegoreng pakai minyak banyak, dia tuh nggak bakalan ambiar ya teman-teman ya. Jadi ngegoreng lumpia itu nggak rewel. Jadi kuncinya cuma satu, kita harus sabar. Dan karena dia tuh cepet gosong, untuk apinya dijaga, pakai api yang super kecil aja. Ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Jangan lupa ditiriskan dengan cara berdiri seperti ini ya teman-teman ya. Soalnya kulit lumpia itu makan banyak minyak gitu. Kalau nggak ditiriskan kayak kita makan minyak gitu loh teman-teman. Dan ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Seriusan aku tuh udah nggak sabar nyobain lumpia seblak ini. Seblak aja tuh udah enak, apalagi divariasikan crispy kayak gini, pasti double enaknya tuh. Isiannya juga full ya teman-teman ya. Kalau divariasikan sama isian ayam ataupun bakso, ini pasti tambah enak. Tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget seriusan. Yang penasaran jangan lupa di recook. Jadi cukup segini aja video aku kali ini. Semoga videonya menghibur dan bermanfaat. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.